wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbalah, wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas di surah Shad. Wahada, kata Ibnu Katsir, wahada dzikru hadhil qiswati min mawadi' mutafarriqatin minal Qur'an. Jadi semua ini kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran di ayat dan surat yang berbeda-beda. Jadi tidak terkumpul dalam satu surat. Jadi dia tersebar di beberapa surat dan di beberapa ayat dan surat yang berbeda-beda. Tidak sama gitu maksudnya. Kemarin itu ada di surah Shad, ada di surah Toha, ada di surah Al-Isra, ada di surah Al-Hijr, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Al-Hujurat, ada di surah Ali Imran, ada di surah Al-A'raf, di surah Al-Baqarah, tentang kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Waqad takallamna ala dzalika kullihi fi tafsir. Kalau mau lengkapnya sih ada dalam kitab tafsir saya, kata Ibnu Katsir gitu, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau lengkapnya kata beliau di situ. Ya Allah. Wah, matur nuwun. Jazakallahu khairan. Matur mudinya. Matur nuwun nggih, jazakallahu khairan. Walinudzakiru hahuna matmuna ma dallat alaihi hadhil ayati al-karimati. Jadi kami akan menyebutkan kumpulan-kumpulan yang menunjuk, kumpulan-kumpulan atau keseluruhan dari apa yang menunjukkan atas kisah Nabi Adam ini dari beberapa ayat yang mulia. Wa ma yata'allaqu biha minal ahadits. Di samping ayat, kami juga akan menyajikan di sini tentang hadis-hadis yang terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Al-waridati yang berlaku fi dzalika terkait masalah Nabi Adam ini, an Rasulillah yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an, Allah tempat kami minta tolong. Jadi Ibnu Katsir ini corak tafsirnya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan penjelasan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Katsir ini dikenal tafsirnya dengan tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur itu tafsir yang ditafsirkan dengan ayat, ayat dengan hadis, terus ayat dengan perkataan para sahabat. Itu namanya tafsir bil ma'sur namanya. Dan jenis tafsirnya takhlili. Takhlili itu gak tematik. Nah, kalau Qisasul Anbiya ini berarti tematik. Tematik berkaitan dengan tema para kisah-kisah para nabi. Wa akhbara ta'ala annahu khatibul malaikata qailan lahum inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'lamu bima yuridu ay yakhluqa min adama wa dzurriyyatahu alladziina yakhlifu ba'duhum ba'dan. Kama qala huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Wa akhbarahum bidzalika ala sabilit tanwih bi khalqi adama wa dzurriyyatihi kama yukhbiru bil amril 'azimi qabla kaunihi.
Faqalatil malaikatu sa'ilina ala wajil istiksyaf wal isti'lam an wajil hikmah la ala wajil i'tirad wa tanaqqus li bani adam wal hasadi lahum kama qad yatawahhamu ba'du jahalatil mufassirin. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi kalau kata Ibnu Katsir, pertanyaan malaikat kepada Allah terkait dengan kenapa kok menciptakan Nabi Adam, yang kata malaikat di sini menciptakan makhluk yang nanti hanya akan menumpahkan darah dan berkerusakan di muka bumi. Pertanyaan malaikat di sini ini pure murni bertanya karena ingin tahu hikmah di balik penciptaan. Bukan karena menentang, bukan. Tapi pure murni ingin tahu hikmah di balik penciptaan itu. Mengingat malaikat itu mengetahui sebelumnya, itu sudah ada makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi yang hanya membuat kerusakan saja. Nah, beliau, para malaikat ini bertanya, jangan-jangan makhluk yang baru ini sama dengan yang sebelumnya, yang hanya membuat kerusakan saja. Nah, tapi ternyata Allah jawab, ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Yes, artinya gini, tidak semua hikmah itu lantas bisa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita. Semua kejadian yang Allah ciptakan, ini rumus ya, semua kejadian yang Allah ciptakan itu rumusnya adalah satu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tiadalah menciptakan semua ini sia-sia. Itu rumus itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu sebagaimana ulil albab yang menyatakan itu di dalam surah Ali Imran ayat 191 nggih, tentang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi apapun yang Allah buat, termasuk kemarin terjadi pandemi, terjadi ini itu, atau terjadi ini, semua kejadian yang Allah ciptakan itu, terlepas dari ada apa di balik itu ya, terlepas dari apa, yang jelas tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia pokoknya. Semua pasti ada hikmahnya. Ketika Baghdad jatuh oleh pasukan Tartar Mongol itu, ada seorang ulama yang setengah mengadukan kepada Allah terkait tragedi Baghdad dengan mengatakan, ya Allah kok segini-gininya nasib kaum muslimin dengan jatuhnya Baghdad itu. Kok segini-gininya gitu, ulama-ulama dibantai macam-macam. Di mimpi ulama itu kayak diberi isyarat dalam mimpi itu dikatakan wis menengowai. Kamu tidak ngerti apa hikmah dibalik semua ini. Ternyata memang betul, Mongol itu bangsa yang pernah menghancurkan Islam. Tapi Mongol juga bangsa yang menyebarkan Islam. Karena Genghis Khan itu ternyata di antara anaknya, Genghis Khan itu ternyata di antara anaknya. Di antara anaknya itu ada yang masuk Islam dan menyebarkan Islam ke seantero jagat. Itu barokahnya pasukan anaknya Raja Genghis Khan yang masuk Islam itu. Nah, di antara namanya Joshi kalau nggak salah namanya itu. Sehingga ada buku, saya sempat baca sebuah buku itu, Mongol, Tartar, bangsa yang pernah menghancurkan Islam, sekaligus bangsa yang menyebarkan Islam. Ya, itu, jadi ada hikmah di balik semua itu. Ya, tidak semua hikmah itu bisa kita ketahui, itu aja lah. Tapi sebagian Allah tampakkan, sebagian tidak. Nah, malaikat saat itu tidak Allah kasih tahu, wis menengawai lah. Aku lebih ngerti timbangane awam. Ini sikap kita harus begitu. Terhadap semua ketentuan Allah itu harus begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita harus yakin bahwa semua yang Allah buat nggak ada yang sia-sia. Semua yang Allah buat nggak ada yang sia-sia. Yakin kita itu. Harus yakin. Itu prinsip dulu. Terus kemudian mungkin ketika kita membaca sejarah di Timur Tengah yang berdarah-darah, dari pertumpahan darah pasca terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu kan pintu fitnah terbuka menganga. Setelah terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, pintu fitnah itu terbuka menganga. Seperti tasbih yang jatuh terus. Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu terbunuh sampai ibu kotanya pindah ke Kufah. Nanti di masa Sayyidina Muawiyah itu juga terjadi pemindahan ibu kota sampai ke Damaskus karena nggak aman semua itu. Madinah nggak aman lagi. Bagaimana berdarah-darah kejadian di Mekah saat Abdullah bin Zubair jadi khalifahnya. Konflik berdarah, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala itu. Banyak kejadian-kejadian berdarah-darah itu. Itu sebagian orang yang nggak paham, itu mengatakan, itu bagaimana sejarah kaum muslimin itu kok Timur Tengah berdarah-darah itu, bla 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 bla. Oke, kita tetap kita harus mengambil pelajaran ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita gitu maksudnya. Apapun namanya yang berdarah-darah itu nggak benar gitu maksudnya gitu ya. Tapi tahu nggak apa hikmah dibalik semua itu? Gara-gara Mekah Madinah nggak aman, orang otomatis militannya kan pada lari itu. Kok militannya pada menyebar, ada yang sampai ke Eropa, Andalusia itu. Jadi kerajaan besar di Andalusia, Spanyol itu kan. Ada yang lari sampai ke Cina, ada yang lari sampai ke India, ada yang lari sampai ke Indonesia, macam-macam. Jadi gara-gara konflik itu, gara-gara konflik Timur Tengah itu ini di antara hikmahnya. Walaupun kita tidak membenarkan pertengkaran ya. Saya ulang, kita tidak membenarkan pertengkaran dan peperangan dalam konteks yang nggak benar antar kaum muslimin yang nggak akur itu. Tapi terlepas dari itu, rupanya ya ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah tersebar luasnya dakwah Islam itu. Kaget kok kuning, habis minum jamu kunyit, kok kuning. Jadi tersebar luasnya dakwah kaum muslimin itu. Jadi Islam nyebar keluar Jazirah Arab, sampai saya ulang India, Cina, sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Itu barokahnya, bukan barokah, hikmah dari kejadian yang kita nggak cocok itu, yaitu berdarah-darahnya Timur Tengah itu. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang di antara hikmah konflik Timur Tengah itu adalah banyaknya militan-militan Muslim yang lari ke Eropa, menikahi ahlu kitab. Zaman sekarang itu banyak imigran-imigran Arab itu menikahi ahlu kitab di Eropa itu. Akhirnya di Eropa itu Muslimin membludak. Rupanya dari anak persilangan antara Arab sama Eropa itu. Wong Arab, adung rabi kan gayana terus. Akhirnya, wong wali kota di ibu kota Inggris aja itu Muslim itu. Iya. Ada yang mengatakan Pangeran Charles jangan-jangan sudah Muslim, jangan-jangan iya. Terlepas dari benar apa tidak, tapi faktanya wali kotanya kan Muslim gitu. Di tengah-tengah Muslim minoritas dia jadi terpilih kan luar biasa pengaruhnya berarti. Di Amerika yang rusak itu di antara senatornya kan Muslim juga, di beberapa senator kan Muslim juga. Nah, itu ya barokahnya konflik Timur Tengah itu. Kalau nggak bisa disebut barokah, hikmahnya lah. Hikmah dibalik konflik itu. Saya ulang, bukan berarti kita membenarkan konflik loh ya. Tetap konflik nggak benar. Tapi itulah yang kalau bahasanya ulama itu namanya setan salah program. Nama setan salah program. Kesannya seolah-olah dia berhasil mengadu domba antar kaum muslimin, tapi ternyata hikmah di balik itu justru semakin menyebar luasnya Islam ke seantero jagat. Bayangkan andaikan Timur Tengah itu aman, tentram, sejahtera, terus para sahabat, para ulamanya di situ gak kemana-mana misalnya. Kira-kira loh ya. Apa ya kita kebagian cahaya Islam, kira-kira gitu. Kira-kira itu kan barokahnya. Oke, saya nggak nyebut barokah, hikmahnya apa? Konflik itu. Tapi saya ulang, tetap kita jangan mendukung konflik. Konflik itu tetap jangan didukung. Tapi di antara hikmah yang takdir, yang terdahulu takdir kan itu seperti itu. Nah, saya jauh-jauh, ada perumahan tertentu, saya nggak sebut nama perumahannya. Itu ada konflik antara masjid dengan MTI. Jadi ada konflik antara masjid, MTI masjid sama rumah Quran, konflik sama rumah Quran. Akhirnya rumah Quran itu Puri lepas dari masjid kan. Akhirnya bikin rumah Quran di dekat masjid itu. Terus lama-lama ada rumah Quran lagi. Jadi
bermula dari berantemnya rumah Quran dengan masjid, malah banyak rumah Quran di perumahan itu sekarang. Itu namanya setan salah program. Karepe ben bentrok antar kaum muslimin, malah rumah Qurannya tambah banyak. Itu sama dengan ada radio dakwah konflik, radio dakwah konflik, terus ustadznya pecah kongsi, namanya ustadz pecah kongsi bikin radio lagi, akhirnya muncul radio dakwah baru. Tinggalin ngono-ngono gitu. Anaknya kiai berantem, pecah kongsi, misah dari keluarganya. Tapi anaknya kiai bikin pondok lagi, akhirnya banyak pondok itu di antara barokahnya anak kiai berantem itu. Termasuk partai Islam. Gelut akhirnya kayak partai Islam aneh. Itu di antara hikmah ya, hikmah. Jadi tapi tetap kita jangan ambil posisi berantemnya itu. Tapi bahwa sebagian orang gak bisa mengelak dari takdir harus berantem. Di antara hikmahnya ternyata ya itu, di antara hikmahnya. Ini namanya kalau seluruhnya para ulama setan salah program namanya. Setan salah program. Karena ngadu domba kaum muslimin malah nyebar dakwah Islam malah kemana-mana. Itu seperti itu. Karena kesannya kan berhasil dia menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi ternyata gara-gara itu malah Islam nyebar ke seantero jagat. Itu seperti itu. Allah, ya begitulah kalau Allah berkehendak wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Setan ndak koyo-koyo ngudo menungso, ternyata di balik itu justru ada hikmah yang sangat luar biasa. Itu seperti itu. Tapi saya ulang, kita jangan mendukung konflik loh, tetap konflik jangan sampai ada. Kita minimalisir semaksimal mungkin. Ukhuwah kita bangun semaksimal mungkin. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya baca dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya. Kata Imam Nawawi beliau menyebut begini, hal pertama yang Nabi bangun ketika hijrah di Madinah adalah al-mu'akhah. Al-mu'akhah adalah mempersaudarakan. Mempersaudarakan antar kaum muslimin terutama muhajirin dan ansor terutama. Itu al-mu'akhah, mempersaudarakan. Kenapa coba? Ini catatan penting ya. Satunya hati kaum muslimin itu tidak dijamin oleh Allah. Saya ulang ya, satunya hati kaum muslimin itu tidak dijamin oleh Allah. Makanya Nabi mengupayakan. Wong yang sudah dijamin aja Nabi berusaha, kayak soal rezeki kan Nabi buka pasar. Padahal sudah dijamin oleh Allah. Nabi tetap berdagang, Nabi punya lahan, kebun kurma. Padahal sudah dijamin oleh Allah, Nabi mengupayakan. Apalagi yang nggak dijamin, Nabi lebih mengupayakan lagi. Kok tahu Ustaz bahwa satunya hati kaum muslimin itu nggak dijamin oleh Allah. Saya baca sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Jadi yang cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kata sahabat Anas, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar sholat duha 8 rakaat. Jadi Nabi itu kalau safar ambil rukhsah tidak sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh. Tapi kalau sholat sunnah yang lain Nabi tetap sholat, termasuk duha. Nabi sholat. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha saat safar 8 rakaat. Seusai sholat, beliau menemui kami para sahabatnya, kata beliau, barusan aku selesai sholat dengan penuh pengharapan dan kecemasan, kata Nabi. Aku minta kepada Allah 3 hal. 2 Allah kabulkan, 1 Allah tolak. Yang pertama, aku minta kepada Allah agar umatku jangan kalah dalam menghadapi musuhnya. Allah kabulkan. Kata Imam Suyuti rahimahullah, muslimin itu kalau perang, kalau menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid. Itu dua-duanya menang, itu kata Imam Suyuti. Itu barokah doanya Nabi. Kita bisnis dapat untung, berhasil dapat untung. Kalau ditipu uangnya lari orang misalnya, naudzubillah min dzalik. Apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya sedekah. Apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya apa? Sedekah.
Dan musibah itu merontokkan dosa. Pun muslimin kalau kerjasama berhasil dia dapat untung. Dizalimi rontok dosanya. Ya, semua enak. Dari orang Islam nggak pernah kalah pokoknya. Itu yang kalau bahasanya Nabi menakjubkan, urusan seorang mukmin itu menakjubkan semuanya. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Dan semuanya baik. Makanya kata Imam Suyuti, tidak bisa kita mengalahkan seorang muslim itu, tidak bisa. Karena di semua pilihannya dia menang. Jadi menang ngame, menang ngame kurang balik. Intinya satu nih. Yang kedua, kata Nabi, aku minta kepada Allah agar umatku jangan diuji dengan paceklik yang sangat itu loh, paceklik yang seperti pacekliknya Nabi Yusuf itu loh. Nah, yang beruntun bertahun-tahun. Itu Nabi mohon begitu agar jangan sampai umatku diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat dalam bentuk paceklik yang dahsyat itu. Sebagaimana paceklik di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Makanya nun sewu nggih, kalau ada satu wilayah mengalami paceklik yang sampai membinasakan istilahnya gitu. Itu patut kita waspada, jangan-jangan kita kurang sholawatnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jangan-jangan kita kurang ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita kurang ittiba kepada beliau. Jangan kita kurang mendakwahkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Karena harusnya itu nggak terjadi harusnya. Sering orang mengkaitkan bagaimana dengan kejadian di Palestina misalnya yang masyarakatnya bla bla bla. Saya sering sampaikan di banyak tempat ya. Kalau negeri itu bukan negeri yang diberkahi oleh Allah, barangkali udah gulung tikar dari dulu. Karena musuhnya Zionis itu persenjataannya kan nomor 1 di dunia. Sementara saudara kita di Palestina itu hanya pakai batu. Terus kemudian berkah dari Allah untuk mereka di antara ditujukan dalam bentuk apa? Tidak takut mati. Iya. Itu negara-negara Eropa menawari mereka ngungsi, itu nggak ada yang mau itu. Itu kan ditawari ngungsi oleh negara-negara Eropa untuk pindah. Nggak ada yang mau coba. Dan mereka nikmati semua itu. Kalau panjenengan hari ini melihat mereka menangis, itu wajar karena melihat anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, warganya meninggal, wajar. Tapi mereka menangis hanya saat itu, tapi tidak untuk besoknya. Nah, itu kan kegagahan yang luar biasa namanya. Berapa kali diboikot luar biasa, tapi ya dengan izin Allah ada saja makanan yang masuk ke dalam itu. Bahwa ada kejadian ini, itu, ya itu kan konsekuensi dari sebuah peperangan, tapi pertolongan Allah untuk mereka itu nggak henti-henti loh, dengan izin Allah itu nggak henti-henti. Ada saja dengan izin Allah. Yang paling nyata itu gini, kalau tetap kita harus mengutuk aksi genosida itu ya. Berapa ratus atau berapa ribu masyarakat rakyat Palestina yang terbunuh gara-gara itu. Hampir tiap hari. Berapa sih penduduk Gaza? Kalau menurut teori harusnya sudah habis kan penduduknya. Nyatanya, ente ono penduduk. Letakkan di penduduk. Yang mati kemarin, kok si ono padahal, iya. Kalau menurut teori kan habis kalau menurut teori itu. Kalau menurut teori. Tapi nyatanya ente sampai lagi. Padahal di berita itu yang mati sekian ribu, sekian ratus, sekian ribu. Berapa banyak penduduk mereka. Tapi nyatanya ente sampai lagi. Oh no ay. Qadarullah. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah apa namanya itu. Nah, jadi semuanya kalau asal kita hubungan dengan Allah dan Rasulnya beres, tidak akan diuji dengan paceklik yang berkepanjangan insya Allah. Itu yang kedua. Allah kabulkan kata Nabi. Yang ketiga, aku minta kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Gak pecah-pecah. Nabi itu resah karena Yahudi terpecah dalam beberapa kelompok. Nasrani terbelah dalam beberapa kelompok. Penyembah dewa-dewa terbelah dalam beberapa kelompok. Nabi pengen umatnya jadi satu aja, gak usah terpecah-pecah itu. Jadi kalau bisa ya NU semua gitu, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua gitu.
Al-khairat semua, al-wasliyah semua, kalau kalau boleh gitu. Tapi Allah tidak mau. Allah tidak mau. Kata Nabi yang terakhir ditolak oleh Allah. Yang terakhir ditolak oleh Allah. Jadi Allah tidak menjamin satunya kaum muslimin. Satunya hati kaum muslimin itu, satunya hati kaum muslimin itu nggak dijamin oleh Allah. Makanya di Al-Quran kan Allah negur nabinya dengan mengatakan, walaupun engkau wahai Nabi menginfakkan sebesar gunung emas, engkau tidak akan sanggup menyatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang berkuasa menyatukan hati mereka. Makanya Nabi itu untuk sesuatu yang dijamin saja Nabi mengupayakan, apalagi yang tidak dijamin. Maka Nabi mengupayakan maksimal mempersaudarakan kaum muslimin, terutama muhajirin dan ansor. Nah, saya senang sama spiritnya Pak Fuad, spiritnya Pak Nurdin, dan beberapa pengurus asyuhada yang berusaha menjaga ukhuwah. Ini dipertahankan, Pak. Karena ini nggak dijamin. Karena ukhuwah ini nggak dijamin soalnya. Kenapa? Karena, saya ulang tadi, pas Nabi mohon itu ditolak oleh Allah. Jadi satunya hati kaum muslimin itu nggak dijamin oleh Allah. Makanya harus diupayakan. Dan Nabi mengupayakan betul itu. Dengan membuat program Al-Mu'akhah, mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Allah, makanya kalau sampai ada orang yang seneng berantem, maaf ya nun sewu, jenengan ngaji, kok setelah ngaji kok semangat berantem? Itu tolong dikoreksi, jangan-jangan salah ngajinya. Itu aja, betul. Loh, kok saya berani ngomong gitu? Aus dan Khazraj itu perang berabad-abad. Aus dan Khazraj itu perang berabad-abad. Begitu ngaji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi bersaudara. Jadi harusnya itu orang kalau belajar agama dengan baik dan benar, itu harusnya yang muncul persaudaraan sebenarnya. Saya ulang, Aus dan Khazraj itu perang berabad-abad, bukan 1-2 tahun, berabad perang mereka itu. Begitu belajar agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaudara. Loh kok iki ono wong belajar agama kok malah seneng berantem? Monggo dikoreksi kembali. Jangan-jangan non sewu nggih ada kesleo gitu. Jangan-jangan. Mong saestu nih, monggo dikoreksi. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Karena ya tadi muslimin itu satunya hati muslimin dalam persaudaraan itu tidak dijamin. Makanya harus diupayakan. Itulah kenapa Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah dalam ketika membahas masalah perbedaan, beliau mengatakan begini di antara komentar beliau. Perbedaan itu ditakdirkan, kata beliau. Beliau berdalil kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 48 itu. Apa kata Allah dalam ayat itu? Langsung pada poinnya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Tadi saya bilang kalau Allah mau NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua, dalam konteks Indonesia ya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu dalam ayat ini. Kalau kita mau selamat, perintah Allah cuma satu dalam ayat ini. Apa perintah Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan putuskan terkait dengan apa yang kalian sengketakan dalam masalah ini. Allahu Akbar. Jadi kata kuncinya di pada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak usah saling gasak, gesek, gosok. Tidak usah saling menjatuhkan. Tapi saling berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan dari ayat itu, berdalil pada ayat itu, beliau mengatakan bahwa persaudaraan itu, berbeda itu ditakdirkan kata beliau. Tapi ingat, bersaudara disyariatkan. Jadi saya ulang, berbeda itu ditakdirkan, tapi bersaudara itu apa disyariatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa mukmin itu bersaudara. Mukmin itu bersaudara. Nah, bersaudara itu tidak harus saling membenarkan, bersaudara itu. Antara saya dan Anda boleh berbeda. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga harus saya ingatkan. Konsepnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu konsepnya itu, saling memberi wasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Itu konsepnya itu. Makanya kalau konsepnya mengingatkan tawasau, berarti apa? Yang mengingatkan harus mau diingatkan juga. Dan yang kita kedepankan bahasa diskusi. Bukan bahasa caci maki. Itu catat itu. Jadi yang kita kedepankan bahasa diskusi. Bukan bahasa caci maki. Nah, masalahnya kadang sebagian orang itu yang dikedepankan bukan bahasa diskusi, tapi bahasa apa tadi? Caci maki. Langsung mudah ngasih stempel itu loh. Nah, ini sesat, ini salah. Jangan buru-buru begitu. Kedepankan bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan Allah mengingatkan kita di surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah ke-30, nggih. Ayatnya ayat 31. Ayat 31 sampai 32. Kata Allah, langsung saya baca di pada poinnya ya, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik, kata Allah dalam ayat itu. Siapa orang musyrik dalam ayat itu? Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi orang yang musyrik dalam ayat itu ada orang yang memecah belah agamanya hingga menjadi beberapa golongan dan masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya itu. Anda bayangkan orang yang memecah belah golongan itu bagaimana coba? Kan dikecam sebagai orang yang musyrik dalam ayat ini. Anda bayangkan orang yang memecah belah agama itu bagaimana? Saya baca dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Saya baca dalam tafsir beliau itu. Ada penjelasan yang menarik dari beliau. Kata beliau gini, orang yang memecah belah agama dalam ayat ini, sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu, mereka itu ngomongnya gini loh, kamilah yang benar, selain kami salah. Itu memecah belah agama. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di itu, orang-orang musyrik terdahulu itu sering ngomongnya, kamilah yang benar, selain kami salah. Ini jenengan lah mau ngomong ngoten niku ngati-ngati mawon. Apalagi terus pakai bahasa-bahasa doktrin sehingga seolah-olah apalagi berani memastikan bahwa di luar dirinya itu pasti salah. Itu kalimat yang memecah belah dalam ayat ini menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Nanti bisa cek dalam tafsirnya. Kamilah yang benar, selain kami salah. Ngati-ngati nggih. Nah, ini ben gak rumoso bener dhewe. Ngati-ngati. Dan ini kita semua belajar. Karena yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun. Wala takunu minal musyrikina. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbim bima ladaihim farihun.
Allahu Akbar. Ila alimu anna dzalika kainu bima ra'au mimman kana qabla adam minal jin. Olah kata Qatada, malaikat nanya seperti itu gara-gara para malaikat menyaksikan sebelum Nabi Adam ada makhluk yang memimpin bumi dari kalangan bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi itu. Akhirnya diusir ke dimensi lain. Tapi masih di bumi juga. Waqala Abdullah bin Umar berkata siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kanatil jinnu qabla Adam bi alfi amin. Adalah bangsa jin sebelum Nabi Adam itu kira-kira 2000 tahun. Jadi bangsa jin berkuasa di bumi kira-kira berapa? 2000 tahun. Kata Ibn Abbas, kata Abdullah bin Umar. Fasafakut tima'a, maka mereka menumpahkan darah. Faba'asallahu ilaih, mereka dino-dino menumpahkan darah di antara mereka. Faba'asallahu ilaihim jundan minal malaikati, maka Allah utus kepada mereka pasukan dari para malaikat. Fataraduhum ila jazairil buhur, maka mereka pun akhirnya dilempar atau diusir ke wilayah-wilayah laut, di daerah-daerah laut. Makanya kan di hadis Sahih Muslim, singgasananya iblis itu berada di tengah laut. Singgasana iblis itu berada di tengah laut. Yang dia panggil pasukan setan berkala itu, terus dia bertanya, kamu bisa apa? Saya telah berhasil membuat orang ini membunuh saudaranya. Saya telah membuat si fulan ini mencuri. Saya telah membuat si fulan ini berbuat dolim. Iblis tenang-tenang saja. Begitu dia mengatakan, saya telah berhasil membuat si fulan menceraikan istrinya, langsung kata iblis, sini lo. Langsung dikasih mahkota itu. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Nah, itu apa namanya? Singgasananya iblis itu berada di tengah laut. Ada yang mengatakan begitu. Allahu Akbar. Nah, jadi diusir ke jazirah atau wilayah-wilayah di daerah laut. Makanya kalau kita berkendara di atas laut, itu di antara doanya ada doanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Nuh, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu Nabi Sulaiman berkaitan dengan angin yang bisa atas Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu di antara doa yang bisa kita baca kalau kita melintas di lautan-lautan. Wa Ibnu Abbas nahwahu, Ibnu Abbas juga berkata yang sama itu, berkata yang sama. Jadi laut itu ada penjaganya juga, dari kalangan bangsa jin itu ada penghuninya, maksudnya ada penghuninya. Nah, kalau jenengan di laut ya harus banyak berdoa juga, karena mungkin ya ketemu dengan yang aneh-aneh itu. Nah kalau Nyeror Kidul dan seterusnya itu gimana Ustaz? Saya kurang tahu ya, cuman sependek yang saya pelajari sebagai orang Jawa itu sejarah Nyeror Kidul itu tidak ada di Majapahit. Makanya Majapahit itu terkenal angkatan lautnya tuh hebat-hebat. Jadi Majapahit itu terkenal angkatan lautnya hebat-hebat. Andaikan mitologi Nyeror Kidul itu ada sejak zaman Majapahit gak akan sehebat itu angkatan lautnya itu. Jadi nyatanya angkatan lautnya Majapahit itu luar biasa. Saya ulang, kalau mitologi Nyeror Kidul ada, mungkin gak sehebat itu angkatan lautnya Majapahit. Usut punya usut itu dengar-dengar atau betul apa enggak. Itu sejak ada di era Mataram. Di era Mataram itu mulai ada mitologi Nyeror Kidul, di mana setiap Raja Mataram sampai detik ini itu dianggap suaminya Nyeror Kidul. Sehingga kalau raja salah membuat keputusan, itu yang dikambing hitamkan adalah Nyiroro Kidul. Iya, padahal itu ya salah rojone dewi. Itu mitologi Nyiroro Kidul itu sejak era Mataram, kata, kalau saya nggak salah ya. Nah, bahwa kemudian ada bangsa jin di sana, iya. Ada bangsa jin sana, iya. Ya, makanya kita harus banyak berdoa juga kalau main di laut itu. Gak di laut aja, di hutan juga sama, kita harus banyak berdoa. Karena andaikan mata kita bisa melihat, barangkali setiap jengkal tanah itu tidak ada yang sepi dari bangsa jin.
Andai kan mata kita bisa, saking banyaknya bangsa mereka itu. Allahu Akbar. Ini kita ngaji ini aja, yang kelihatan aja segini nih. Nah, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Itu. Dan yang kelihatan belum tentu manusia semua ini yang kelihatan. Kita tidak tahu ya. Allah, saya pernah cerita sini kemarin bahwa ketika Nabi dakwah di Taif, Nabi ditolak oleh manusia kan. Tapi bangsa jin masuk Islam itu setelah Nabi dakwah di Taif. Rupanya ketika Nabi dakwah di Taif, itu bangsa jin mendengarkan dakwah beliau. Nah, jadi bangsa manusia menolak, bangsa jin yang masuk Islam itu. Dan yang cerita itu Nabi dalam hadis Sahih Bukhari itu, cerita tentang bangsa jin yang tobat dan masuk Islam itu dalam Sahih Bukhari. Seingat saya saat itu saya pas ngaji Sababun Nuzul surah Al-Isra. Terus dikutip riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Jadi ada dukun manggil jinnya. Ada dukun manggil jinnya, dipanggil jinnya itu. Dipanggil gak datang-datang. Akhirnya datang juga, tapi sudah hampir subuh gitu. Kata dukun itu setengah ngamuk lah. Wah, kamu saya panggil-panggil gak datang, kemana kamu? Kata jin itu, dalam Sahih Bukhari itu, aku makal, sorry bos, saya udah tobat, masuk Islam. Sorry saya udah tobat, saya nggak mau lagi suruh-suruh Anda untuk nyihir. Saya udah tobat masuk Islam. Akhirnya jin itu masuk Islam dan tidak mau lagi suruh nyihir-nyihir itu. Nah, itu yang saya pernah cerita mungkin di kajian subuh itu bahwa itu saya baca di Sababun Nuzul surah Al-Isra, hadisnya Sahih Bukhari itu. Hadis Bukhari maksud saya. Nah, rupanya di zaman sekarang kejadian juga itu. Jadi ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal ya. Wah. Kedatangan tamu dukun dari Depok, Pak. Pokoknya yang sering ke dukun tahu lah. Pokoknya. Tapi udah tobat sekarang dia, udah tobat ya. Ada dukun dari Depok itu, datang ke ustadz itu. Dia bilang, Ustadz, saya minta dibimbing untuk tobat. Bapak siapa? Saya dukun Ustadz. Saya dukun terkenal di Depok. Dukun terkenal di Depok. Pokoknya sering ke dukun kenal pokoknya. Nah, terus kenapa Bapak tobat? Begini Ustadz, cerita dia. Saya itu manggil jin saya. Saya punya 2 jin Ustadz. Punya 2 jin yang sering saya pakai untuk nyihir orang pokoknya. Saya panggil malam itu, nggak datang-datang Ustadz. Jin itu, nggak datang-datang. Akhirnya itu datang menjelang subuh kira-kira itu. Saya marah itu. Wah, saya panggil-panggil kok nggak datang. Gimana ceritanya katanya? Sorry bos, semalam saya jalan-jalan ketemu dengan pengajian. Semalam saya jalan-jalan ketemu apa? Pengajian. Saya duduk di pengajian itu. Sorry bos, saya udah tobat. Saya udah tobat. Saya udah nggak mau lagi disuruh-suruh. Nah, saya tanya, itu pengajian siapa? Ustadz ini. Wah, ya saya datang aja Ustadz. Sekarang saya mau minta dibimbing tobat. Jin saya udah tobat, saya mau ngapain lagi Ustadz? Jin saya udah tobat, saya mau ngapain lagi? Akhirnya dia tobat itu. Dengan izin Allah. Sampai sekarang tobat, Masya Allah. Ya itu saya sebelumnya itu baca dalam Sahih Bukhari. Ternyata di zaman sekarang ada kejadian itu. Dan itu nyata. Jadi dukun tobat gara-gara jinnya nama tobat itu. Nama? Dapat tidak ya gara-gara ngaji. Makanya kalau kita ngaji gini, ini yang kelihatan aja segini, yang nggak kelihatan. Nah itu diantara hikmah kejadian di Taif itu. Yang Nabi dakwah ditolak, ternyata justru bangsa jin yang rombongan masuk Islam. Ya itu tadi. Rupanya bangsa manusianya menolak, tapi bangsa jin yang mendengar yang justru akhirnya malah masuk Islam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa anil Hasan dari Al Hasan rahimahullah. Alhamdulillah wa qila lamma tala'u alaihi minal lauhil mahfud wa qila attala'ahum alaihi haruta wa maruta min malakin fauqihima qawlahu as-sijl. Rawahu Ibnu Abi Hatim an Abi Ja'far al-Baqir wa qila li'annahum alimu anal ardu la yukhlaqu minha ila man yakunu bihadzal masabati ghaliban. Ada yang mengatakan malaikat dapat bocoran dari Lauhul Mahfuz.
bahwa nanti manusia itu akan gini 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 gini. Gini. Nah, makanya dia nanya gitu karena dapat bocoran dari Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan dapat bocoran dari Harut wa Marut yang di skenario untuk bla 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 itu yang ada di Al-Baqarah 102 itu misalnya. Dan macam-macam. Tapi terlepas dari itu, malaikat ini pure murni bertanya untuk mencari tahu dan untuk mendapatkan hikmah. Walaupun tidak semuanya hikmah itu lantas bisa kita ketahui. Makanya kalau kepada Allah kedepankan husnudzon sambil berkata ini nggak mungkin sia-sia. Apa yang Allah ciptakan nggak mungkin apa? Sia-sia. Yakin aja bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Itu seperti itu. Sehingga ada ulama yang mengatakan andaikan manusia itu mengerti apa yang ada di balik takdir Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia itu akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah. Jadi andaikan manusia itu mengerti hikmah di balik takdir Allah, niscaya mereka itu akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Mau tanya Ustaz. Ya, monggo. Yang pertama tadi terkait dengan doa Nabi untuk menyatukan hati umat manusia. Ya. Yang pertama, kapan umat Nabi ini mulai terjadi perpecahan gitu Ustaz? Sehingga Nabi kemudian berdoa seperti itu, apakah itu wahyu atau memang saat itu memang sudah terjadi perpecahan? Kalau misalkan sudah terjadi perpecahan, kapan itu mulai terjadi? Yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian jika kita berdoa misalnya dalam satu situasi begitu ya, kita berdoa untuk ya Allah satukanlah hati kaum muslimin misalnya gitu, apakah itu ada manfaatnya? Karena sekelas Nabi saja ditolak gitu Ustaz. Terima kasih. Bagus. Menarik ya. Dalam konteks hadis itu yang saya pahami, Nabi itu resah dengan fenomena di mana Yahudi terbelah dalam beberapa kelompok. Nabi melihat Nasrani juga terbelah dalam beberapa kelompok. Penyembah dewa-dewa juga terbelah dalam beberapa kelompok. Nabi itu resah. Wajar sebagai pemimpin kan, beliau pingin umatnya jadi satu aja deh, nggak usah pecah-pecah kayak mereka gitu. Maka Nabi mohon pada Allah agar umatnya jadi satu saja. Tapi kata beliau fa'aba alayya, yang terakhir ditolak oleh Allah. Namun ingat tadi saya katakan bahwa justru karena nggak dijamin itulah makanya Nabi mengupayakan. Termasuk di antara doa Nabi apa? Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Tidak sia-sia. Karena Nabi mencontohkan dan Nabi mengajarkan doa itu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Ya Allah, satukanlah, pertautkanlah hati-hati kami ini dan perbaikilah keadaan di antara kami ini. Itu bukan hal yang sia-sia. Minta terus kepada Allah. Justru karena nggak dijamin, minta kepada Allah. Minta. Uang yang dijamin aja Nabi masih minta, apalagi yang nggak dijamin. Minta kepada Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina. Minta betul kepada Allah. Nah, gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti di belakang hari menjelang Nabi wafat itu dapat bocoran wahyu Nabi itu. Yang setelah sholat subuh Nabi berpesan nanti sepeninggalku kalian akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Pesan saya Nabi ada panjang pidatonya Nabi itu. Itu Nabi dapat bocoran wahyu kalau yang itu. Kalau yang ini sependek yang saya pahami konteks hadis itu Nabi melihat fenomena di mana Yahudi terbelah dalam beberapa kelompok bla bla bla. Nah, Nabi ingin umat jadi satu saja. Kata yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz ini menanyakan tentang tadi yang dijelasin di surat Ar-Rum ayat Nggih. 31 dan Nggih. 32 yaitu Nggih. janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, Nggih. bangga dengan memecah belah dan bangga dengan Kelompok. golongannya. Nggih. Pengertian di sini menyekutukan Allah itu apakah sama dengan yang di surat An-Nisa 48 dosa yang tidak diampuni itu Ustaz? Oh, nggih. Mas Tersun. Nggih. Bagus, sami-sami nggih. Bisa ke sana. Bisa ke sana. Karena statement orang musyrik dalam ayat ini kalau kita baca dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan kamilah yang benar, selain kami salah. Letak syiriknya di mana Pak itu? Memutlakkan kebenaran pada dirinya. Padahal yang mutlak benar itu hanya Allah. Berarti itu syirik apa itu? Kan syirik banyak cabangnya ya. Di antaranya syirik itu. Ya, karena dia telah memutlakkan kebenaran pada dirinya. Padahal yang mutlak benar itu hanya Allah. Nah, bisa masuk ke An-Nisa ayat 48 atau 116 itu bisa. Karena syirik itu ada banyak jenisnya. Pada tingkat tertentu bisa menjadi syirik akbar. Walaupun tidak semua jadi syirik akbar ya, tapi bisa mengarah ke sana. Nah, makanya kan hati-hati, jangan sampai begitu. Nah, saya tambahkan tadi ada yang terlupa. Ayat niki Pak Fuad, ayat Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 31-32 itu kalau jenengan buka kitab tafsir, hampir semua mufassir yang saya baca tapi ya, itu selalu mengkaitkan dengan hadis Nabi Abi Dawud tentang bahaya asobah. Asobah. Fanatik buta itu bukan taklid. Asobiyah, Asobiyah betul. Saya salah. Asobiyah betul. Hadis Abi Dawud kata Nabi laisa minna man da'a ila asobiyah. Tidak termasuk golongan kami kata Nabi yang mengajak orang untuk fanatik buta. Hampir semua mufassir yang saya baca ketika menafsirkan ayat ini itu dikaitkan dengan hadis Nabi itu. Laisa minna, hadis dari Abi Dawud, man da'a ila asobiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mengajak orang pada fanatik buta. Nah, nun sewu nggih, sebab kenapa kadang antar elemen masyarakat berantem kan gara-gara orang didoktrin untuk fanatik buta itu, Pak. Makanya kalimatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di biang kerok perpecahan itu ketika orang berkata, kamilah yang benar, selain kami salah. Udah itu biang kerok perpecahan deh itu. Ini konteksnya bukan antara agama bukan ya, ini intern kita kaum muslimin. Iya, kalau beda keyakinan itu konsekuensi. Kita pun mengatakan kami lah yang benar, selain kami ya pasti salah. Lakum dinukum waliyadin itu jelas itu. Tapi ini tidak intern kaum muslimin, dalam konteks kaum muslimin misalnya gitu. Itu hati-hati aja. Makanya ini nanti mengarah kepada asobiyah, fanatik buta tadi itu. Sudah fanatik buta lagi. Apalagi ditambah membabi buta, sudah babi buta lagi, tambah repot. Ya. Dan biasanya orang yang fanatik buta kan suka main pukul rata kan. Suka main pukul rata. Padahal kalau dipukul nggak rata, biasa benjol. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada fanatik buta. Makanya gini, kita belajar dari para imam-imam ulama-ulama terdahulu ya. Imam Syafi'i misalnya. Beliau itu termasuk ulama yang khawatir difanatiki secara membabi buta. Sehingga beliau berstatement, apa kata beliau? Ra'yi sawab yahtamilul khata' kata beliau. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu sawab. Itu perkataan Imam Syafi'i. Pendapat saya benar, tapi juga mungkin salah, kata beliau. Pendapat selain saya, kata beliau, salah, kata beliau, pede beliau. Tapi juga mungkin benar. Artinya apa? Beliau membuka ruang-ruang diskusi untuk dikritisi. Dan beliau membuka ruang-ruang untuk bisa menerima pendapat orang lain. Imam Malik, sangat khawatirnya difanatiki, beliau pidato. Di Raudhah beliau berpidato. Semua orang pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Illa sahibah hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik. Imam Hanafi mengatakan, haram seseorang berfatwa dengan pendapat saya tanpa mengerti hujah saya. Maksudnya apa? Jangan sembarangan ambil pendapat saya. Pahami hujahnya. Biar nggak fanatik buta gitu maksudnya.
Dan beberapa ulama kita dulu itu saking takutnya difanatiki itu. Pernah ada saya lupa ulama siapa itu, ketika beliau datang ke majelis, yang datang banyak, beliau nggak jadi datang, pergi. Takut beliau. Takut orang fanatik buta kepada beliau. Nah, maka kalau ada orang menggiring orang lain termasuk jamaahnya untuk fanatik buta, tidak boleh. Loh, kamu kita harus fanatik pada Allah dan Rasulnya. Loh, kalau pada Allah dan Rasul nggak pakai buta. Nah, karena kan berdasar, ya kan? Jadi kalau kita fanatik pada Islam, fanatik pada Allah dan Rasulnya, fanatik pada Al-Quran, itu bukan fanatik buta itu. Ada dasarnya kok. Fanatik buta itu nggak pakai dasar, pokoknya. Karena dalil pokoknya repot. Itu seperti itu. Nah, kita ini jangan seperti itu. Nah, ngerti nggak Pak? Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal puasa ya. Oke. Seandainya ada orang ya yang dia itu pekerjaannya betul-betul berat sekali, sehingga kalau puasa nggak kuat. Nah, apakah yang kondisi seperti ini dia hanya bisa semacam bayar fidyah aja, kan nggak mungkin ganti? Atau bagaimana Ustaz? Saya pernah ada jamaah nanya ke saya itu, dia ini kerja di pabrik baja dan dia nggak kena shift, jadi dia selalu siang kerjanya, dan pabrik baja itu panas, dia bagian yang panas itu. Dia nanya gimana saya Ustaz, ya intinya dia nanya karena dia kan butuh pekerjaan juga untuk menafkahi anak-anaknya. Saya sampai bilang nggak bisa cari kerjaan lain Pak. Sementara belum bisa Ustaz, ya baru ini pekerjaan saya. Saya bilang gini Pak, saya bilang itu. Tetap Bapak sahur, saya bilang. Tetap niat puasa, Ramadan tetap niat. Berangkat kerja puasa Pak, tetap puasa. Adapun nanti di tengah-tengah pekerjaan Bapak nggak sanggup, Bapak batalkan puasanya. Terus gantinya nanti di hari yang lain di mana Bapak bisa puasa. Masa nggak ada liburnya Pak? Ya ada sih liburnya saya. Pas libur itu Bapak ganti puasa. Pas libur karena masih sanggup puasa Pak. Kecuali dia nggak sanggup puasa, baru dibayar cukup dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, katanya. Oke, monggo Pak Irman Syah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah saya dengar, akibat konflik itu justru kita Islam itu terus menyebar. Ya, hikmahnya. Atau bukan, artinya tuh apakah Nabi kan sudah mempunyai program untuk berdakwah ke nggak hanya di Jazirah Arab tapi justru keluar. Nah ini harus timbul konflik dulu, memang sudah sebelumnya Nabi punya program tadi. Jadi kan tidak harus ada konflik gitu. Di internal ya, seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, saya mohon pencerahannya mengenai dulu kan Islam itu pernah berjaya di zamannya Umayyah, Abbasiyah, dan mungkin di Andalusia. Nah ini mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan sedikit tentang kerajaan-kerajaan besar ini atau kawasan-kawasan besar ini bisa hancur begitu saja. Penyebab utamanya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami, untuk tersebar luasnya dakwah Islam itu tentu kalau yang kita sengaja jangan membuat konflik. Saya bilang jangan membuat konflik. Tapi melalui penugasan-penugasan. Makanya kan ketika di masa Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW, itu dakwah itu sudah mulai menyebar keluar Jazirah Arab. Termasuk ke Mesir, sudah sampai Mesir itu. Termasuk sampai ke Persia sudah. Nah, jadi Mesir itu kan sebagian Afrika, sebagian ada Eropanya kalau nggak salah ya, sebagian ada, ya pokoknya bukan Arab lah. Cuman Mesir itu terislamkan, terarabkan Mesir itu. Kalau Persia itu terislamkan tapi tidak terarabkan. Kalau Indonesia campur aduk. Ada yang terislamkan, terarabkan, ada yang terarabkan, nggak terislamkan. Jadi ada orang kalau ngomong, alhamdulillah insya Allah, gak sholat itu ya ada gitu. Macam-macam. Nah jadi singkat kata singkat cerita, nggak
nunggu konflik, Pak. Cuman maksud saya di antara hikmah konflik di Timur Tengah itu Islam menyebar ke seantero jagat itu. Karena ketika konflik terjadi, itu militannya pasti diburu, Pak. Itu ketika Daulah Bani Abbasiyah menggulingkan Daulah Bani Umayyah itu semua keturunan Daulah Bani Umayyah diburu oleh Daulah Bani Abbasiyah, itu sampai lari ke Eropa itu, Pak. Abdurrahman Ad-Dakhil itu, pendidikan kerajaan Spanyol itu sampai lari ke sana itu. Itu gara-gara diburu oleh Daulah Bani Abbasiyah saat itu. Ya nggak bagus sebenarnya itu memburu saudara sesama Muslim. Tapi hikmahnya ya Islam nyebar ke Eropa itu gara-gara itu diantaranya. Ya saya katakan Baghdad digulingkan oleh pasukan Mongol Tartar itu. Tapi ternyata di antara anaknya Raja Genghis Khan itu, Kaisar Genghis Khan itu masuk Islam kan? Karena ketika Genghis Khan berhasil menaklukkan Baghdad itu, kan anak-anak mereka harus belajar. Nah di situ nggak ada guru kecuali beragama Islam kan. Akhirnya anak-anaknya sudah jadi oleh guru-guru Muslim. Akhirnya beberapa anaknya Genghis Khan masuk Islam. Begitu jadi raja menyebarkan Islam sampai ke India, sampai ke Cina itu. Itu Genghis Khan itu. Anak-anaknya Genghis Khan. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 anaknya Genghis Khan yang masuk Islam itu. Di antara yang saya hafal namanya Joshi itu, ada namanya Joshi itu. Nanti beli bukunya aja, ada bukunya itu. Mongol, Tartar, penghancur daulah Islam tapi juga penyebar Islam ke seantero jagat itu. Ada bukunya itu. Nah itu diantara hikmah, namanya hikmah itu, Pak. Itu yang saya bilang tadi, setan salah program. Diadu domba intern kaum muslimin tapi malah Islam nyebar kemana. Saya tadi bilang tadi, ada radio dakwah, ustadznya pecah kongsi. Namanya ustadz pecah kongsi bisa kan, bikin radio dakwah baru, akhirnya banyak radio dakwah. Rumah Quran, berantem sama masjid. Akhirnya keluar dari masjid, malah bikin rumah Quran banyak di perumahan. Saya nggak sebut nama perumahannya lah. Karena penghuninya banyak yang ikuti di Facebook satu di takutnya ada. Ya banyak itu, akhirnya banyak rumah Quran situ itu. Jadi setannya malah bingung, ini piye tuh, berantem kok malah banyak rumah Quran gitu. Sama dengan di daerah, anaknya kiai itu berantem. Namanya anak kiai berantem, pisah, bikin juga. Akhirnya pondok banyak itu. Itu barokah, hikmahnya berantem. Tapi ya kita jangan berantem. Kita programnya tetap yang baik-baik aja. Wallahu a'lam shawab. Yang kedua tentang apa? Oh, sebab ya. Daulah-daulah Islamiyah itu jatuh kebanyakan ketika mereka sudah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik pemimpinnya maupun rakyatnya. Justru ketika mereka dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka mencapai kejayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar dari Baghdad, itu runtuhnya itu gara-gara pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauh dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya nggak terbimbing dengan wahyu lagi. Terus dunia mulai mengerasuki hati pemimpin dan rakyatnya. Hancur. Termasuk Spanyol, Andalusia itu hancur gara-gara pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauhi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulai mencintai hiburan dan dunia, udah jatuh muslimin. Gitu. Jadi sejarah mencatat jatuhnya kaum muslimin itu gara-gara itu. Di samping karena pengkhianat dari dalamnya. Gara-gara pengkhianat dari dalam. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu ya. Monggo Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung yang tadi Ustaz, yang soal konflik. Kalau nggak salah kan ada perang Jamal, perang Siffin. Iya, betul. Yang sebenarnya kalau dipelajari katanya kan diadu domba gitu ya. Cuma kan tetap aja bunuh-bunuhan gitu. Bunuh-bunuhan. Dan sebagian mungkin sahabat terbunuh juga di situ ya. Nah, mungkin
gimana sih statusnya kaum muslimin yang terbunuh di saat momen itu, kan sama-sama Allahu Akbar kalau nggak salah ya. Belah sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar juga. Nah ini gimana status yang terbunuh di saat momen itu. Terus yang kedua, sekarang ini mungkin banyak kedengaran kata-kata adab sebelum ilmu gitu. Menurut Ustadz gimana dengan statement ini gitu? Mungkin itu aja. Yang pertama, saya ulang tadi ya, kita tetap tidak mendukung konflik. Kita tidak mendukung pertengkaran intern kaum muslimin. Kita tidak mendukung, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Kita tidak mendukung itu. Kita ingkari lah itu. Nah, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi, Nabi cuma berpesan terkait dengan sahabatku, kalian kalau nggak ngerti diam aja deh. Itu. Makanya terkait konflik intern para sahabat di masa itu kita diam. Kenapa? Karena masing-masing punya ijtihadnya sendiri-sendiri. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu juga berijtihad, Sayyidina Ali juga berijtihad, Siti Aisyah juga berijtihad, bahwa dalam ijtihad itu ada kesalahan, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Dalam hadis Sahih Bukhari dijamin itu. Jadi dulu para sahabat sudah selesai dengan ijtihadnya, dengan amalnya, itu urusan beliau dengan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ambil pelajaran saja dari situ, agar jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Nah, kita tahu di masa itu provokatornya itu namanya Khawarij. Karena sebenarnya kan Siti Aisyah radhiyallahu anha kan datang sebagai mediator untuk mendamaikan pihak kubu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kubu Muawiyah. Dan sebenarnya perdamaian itu sudah berhasil dilakukan di Dumatul Jandal. Cuman terus kemudian ya tadi lagi-lagi ada kelompok yang tidak puas dengan keputusan politik itu, dia memisahkan diri keluar, namanya Kharij. Karena banyak namanya Khawarij. Nah, pihak ini malah akhirnya memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan memusuhi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Dan mereka inilah yang menginginkan konflik itu terjadi. Sehingga diprovokasi agar bagaimana kemudian terjadi perang. Kita tahu saat terjadi damai kan tiba-tiba jangan sampai ada yang menyerang, tiba-tiba ada batu yang terlempar kan. Siapa yang memulai itu? Nah, itu pertanyaannya. Berarti ada yang memicu saat itu. Nah, jadi memang provokatornya ada di situ itu. Nah, kita ambil pelajaran jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Saya ulang, konflik-konflik intern kaum muslim itu tetap kita hindari dan kita ingkari gitu. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Kita upayakan, kita doa dan macam-macam. Bahwa kemudian terjadi, kita ambil hikmahnya saja. Itu yang pertama dulu nggih, yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua apa tadi? Lupa saya. Oh iya, betul tidak salah memang. Adab sebelum ilmu, itu betul tidak salah. Cuman begini, bagaimana kita bisa beradab kalau kita tidak berilmu juga? Itu harus. Iya, karena ya di Sahih Bukhari itu ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu di Sahih Bukhari. Ada bab judulnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Penting sebelum ngomong, sebelum bertindak itu berilmu terlebih dahulu. Misal kita para suami ini, atau bagi Anda yang calon suami, itu harus banyak belajar. Sebelum menikah harus banyak belajar. Kita yang sudah menikah pun juga harus banyak belajar. Seorang suami kalau banyak belajar, dia akan punya banyak katalog sikap. Dia akan punya banyak katalog sikap. Sehingga kalau istri berbuat salah, kalau anak berbuat salah, bisanya nggak cuma marah. Kenapa nggak cuma marah? Karena punya banyak ilmu. Sehingga punya banyak katalog sikap gitu loh. Nah, banyak ilmu itu harus dikuatkan dengan adab. Supaya ilmu itu menjadi indah. Nah, sebab kenapa ilmu itu tidak indah, gara-gara tidak ada adab itu. Nah, makanya itu saling berkait bertaut saya kira. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal itu dalam Sahih Bukhari. Tapi ada juga teori yang mengatakan al-adab qabla al-ilm. Jadi mendahulukan adab sebelum ilmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa beradab kalau tidak berilmu? Ya tetap harus pakai ilmu. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam. Shawab. Monggo yang lain.
Cukup nggih? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan Amin. mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, Amin. dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, Amin. dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah